Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua hanya karena kemurahan. Sebab itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab hanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Dan sebab itu kami mau memuji, kami mau bersyukur, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bahwa lebih lebih dari lebih dari hidup, lebih dari hidup, kemurahan, amin, haleluya, lebih dari lebih dari hidup, bahwa lebih dari
Kemurahan lebih dari hidup. Haleluya, lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Ya, haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan. Kami bersyukur buat kemurahan. Kemurahan lebih dari itu. Sebab itu jiwa kami memuji-puji Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Engkau baik. Baik. Engkau sangat baik. Kau teramat baik. Selalu baik. Selamanya kau baik. Haleluya, haleluya. Kemurahan dan kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup. Kau pelihara kami dengan kasih-Mu. Jagai kami seperti biji mata-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami meninggikan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Ya Allah, ya Allah baik. Amat baik. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab karena kemurahan-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur, bersyukur. Murahan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi dalam hidup. Besar setia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada haleluya,
Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, selalu baik, selamanya kau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kemurahan. Terpujilah namamu, terpujilah. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa memberiku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolong aku, memandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Amin.
yang menyembuhkanku. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan dalam hidup kami, dan pengharapan di dalammu tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur buat kemurahan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapak, terima kasih. Pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Shalom Bapak Ibu, selamat Halo, pagi. pagi. Ya, pembacaan firman kita udah sampai di Yeremia 43. Yeremia 43 saya bacakan. Perikopnya, Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ayat pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka, yang disuruh Tuhan, Allah mereka, disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas, maka berkatalah Azaria bin Hosaya bin Yohanan bin Korea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karea dan semua perwira itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuchadnezzar, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpentas. Perikop kedua, Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Ayat ke-8,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpentes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpentes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan madani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemaut-kemautlah, ketawanan-ketawananlah, yang kepedang-kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para Allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet Shemesh dengan yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para Allah Mesir itu dengan api. Ini firman Tuhannya. Di ayat pertama itu kan ini masih nyambung sama yang kemarin ya. Yeremia tuh baru selesai nih ngomong apa yang dikatakan Tuhan, pesan Tuhan melalui Yeremia untuk para perwira sama rakyat-rakyatnya itu. Karena kan di di pasal yang kemarin ya kita sudah baca bersama-sama di mana mereka sendiri yang sudah bertanya kepada Yeremia supaya Yeremia itu mendoakan mereka gitu. Dan mereka itu sepertinya sungguh-sungguh sepertinya kan yang di kemarin itu kalau ya apapun yang kau bilang katanya ya kami akan lakukan gitu. Tapi setelah Yeremia selesai mengatakannya ya yang di kemarin itu sudah diomong supaya jangan pergi ke Mesir, tetaplah di sini gitu. Tapi setelah di ayat pertama ini setelah Yeremia selesai mengatakan itu gitu ya segala firman Tuhan yang kemarin sudah kita baca, malahan sudah ya kemarin kita sudah merenungkan kalau mereka itu sudah punya pemikiran sendiri, mereka tuh hanya ingin ya mencari pembenaran lah gitu. Tapi setelah Yeremia mengatakan firman Tuhan yang ngomong tetap tinggal di sini, jangan pergi ke Mesir. Akhirnya mereka tetap pergi, tidak batas itu. Malahan mereka ngomong Yeremia itu bohong gitu. Engkau pembohong. Jadi terus nyala-nyalain juga si Baruk lah gitu. Dia bilang di ayat yang kedua itu eh, orang-orang congkak itu ngomong kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Ya padahal ya mereka tahu gitu, Yeremia ini memang hamba Tuhan. Karena mereka sendiri yang minta pada Yeremia untuk berdoa kepada untuk mereka gitu. Jadi hati mereka tahu kalau Yeremia ini sesungguhnya memang hamba Tuhan gitu. Tapi karena ya apa ya, mungkin karena kekerasan hati mereka yang untuk supaya mereka dipandang benar lah mungkin gitu ya. Jadi malah bilang oh bohong gitu. Nah, mereka sudah memungkiri hati hati nuraninya lah gitu. Mereka sendiri yang minta Yeremia berdoa, mereka sendiri yang bilang Yeremia bohong gitu. Dan di ayat ketiga pun, tetapi baru gini Ria menghasut engkau. Jadi, nah tapi si baru kan yang menghasut engkau kan, nah, malah juru tulisnya lagi yang disalah-salahin gitu. Tetapi baru menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami kan ke dalam tangan-tangan orang Kasdim, ya gitulah. Sudah bilang Yeremia bohong, dia ngomong lagi, juru tulis kamu itu juga ngasut-ngasut kan, ya mungkin gitulah kata-kata hari-harinya ya, supaya kami ini diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim gitu. Ya itulah. Jadi hati ini kalau sudah punya ambisi pribadi, kadang-kadang sulit untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan suara Tuhan gitu. Malahan untuk menutupi kesalahannya malah menyala-nyalakan orang lain gitu. Menyala-nyalakan hamba Tuhannya padahal ya dia tahu itu hamba Tuhan. Nyalakan juru tulisnya lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya eh, dikumpulkanlah orang-orang itu dan mereka akhirnya pergilah ke Mesir gitu sesuai dengan keinginan mereka gitu.
Eh, dan semuanya dikumpulkan di ayat ke-6 itu, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, setiap orang yang telah dibiarkan Ibu Zarazan itu, kepala pasukan pengawal, ya semuanya itu, ya akhirnya mereka pergilah ke tanah Mesir, dan akhirnya mereka itu sampailah ke Pentes, itu suatu daerah atau kota ya di Mesir, berarti mereka sudah sampailah ke Mesir gitu. Dari ayat yang ke-8-nya itu akhirnya eh, Tuhan itu seperti mengejar-ngejar bangsa ini ya, maksudnya sudah pindah ke Mesir pun Tuhan tuh tetap tetap aja gitu, tetap ngikutin gitu, tetap aja Tuhan itu, hati Tuhan itu, kalau menurut saya pribadi, hati Tuhan itu tidak pernah melepaskan umatnya gitu, walaupun umatnya itu bebal atau apa, Tuhan itu tetap punya hati yang punya kerinduan yang besar supaya mereka ya kembalilah gitu ke jalan-jalannya yang benar gitu, ke jalannya Tuhan lagi gitu. Dan di ayat ke-8 setelah mereka ke Mesir, Tuhan itu tidak tinggalkan gitu. Di ayat ke-8, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpentas bunyinya. Nah, Tuhan tuh berfirman lagi gitu di saat mereka sudah berada di Mesir gitu. Jadi Tuhan itu kasihnya besar. Tuhan itu benar-benar menanti-nantikan kita, menanti-nantikan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Begitu luar biasa ya hati Tuhan ya. Maksudnya kerinduan hati Tuhan yang begitu mengasihi kita apa adanya, kebebalan kita, ya kekerasan hati kita, itu tuh Tuhan benar-benar mengerti gitu. Nah, Tuhan punya hati yang rindu untuk kita kembali. Bahkan Tuhan berfirman lagi pada Yeremia waktu mereka sudah di Mesir, ambillah di tanganmu batu-batu besar, sembunyikan itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun, di Tapentes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu, di hadapan orang-orang itu, kamu perlihatkan, gitulah Tuhan ngomong. Lalu katakan kepada mereka, nih, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, gitu. Nah, Raja Babel itu, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini. Nah, jadi Tuhan itu ngomong lagi kepada Yeremia, supaya ngambil batu-batu, sembunyiin di tanah liat dekat pintu pintu gerbang itu. Dan pada orang-orang itu supaya lihat, ngomong lagi ya. Ya Tuhan ngomong supaya Yeremia dikasih perintah lagi sama Tuhan, supaya ngomong lagi, supaya nanti Tuhan itu akan mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar. Jadi paling tidak kan kalau rakyatnya nyimak pasti kan, hah, mau jemput Raja Babel ke sini gitu ya. Yang awalnya mereka takuti, paling tidak mereka harus memiliki hati yang sadar ya. Oh iya ya, mau dijemput ya Raja Nebukadnezar ya. Waduh, berarti ya itu kan yang mereka takuti. Harusnya mereka eh, sadar di situ gitu. Nah, seharusnya segera berbalik lah atau apalah gitu ya. Nah, dan ayat 11, dan apabila ia datang, dia akan memukul tanah Mesir, dikasih tahu lagi. Dia akan memukul tanah Mesir. Yang ke maut lah, yang ke tawanan lah, yang ke pedang lah gitu. Nah, jadi melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan lagi setelah mereka di Mesir, Tuhan itu mengingatkan lagi bangsa ini, kalau Nebukadnezar tuh mau datang nih, akan dijemput lah, pokoknya akan Tuhan pakai orang untuk mau jemput Raja Nebukadnezar untuk ke tanah Mesir. Kalau dia akan memukul kalah tanah Mesir gitu. Nah, di situ Tuhan sudah berfirman lagi melalui Yeremia kepada bangsa ini. Tuhan sudah mengatakan lagi gitu. Bahkan setelah mereka sudah di Mesir pun mereka masih diingatkan Tuhan lagi gitu. Eh, yang ke maut lah, yang ketawanan lah. Jadi Tuhan itu sudah apa ya, kayak mengatakan lagi gitu, kalau kamu masih di Mesir nih, ya larinya tuh udah ke jauh-jauh ya, ke maut, ke tawanan, ke pedang gitu. Nah, jadi sudah dikasih tahu lagi bagaimana eh, Tuhan itu apa ya, mengasihi bangsa ini gitu supaya mereka tidak menerima konsekuensi, menerima risiko atas kekerasan hati mereka. Tetapi mereka sepertinya ya masih mengeraskan hatinya ya, mengeraskan hati mereka. Nah, ini firman Tuhan
yang menurut kita, aduh, kok bangsa ini begitu susah ya, begitu eh, apa ya, keras kepala gitu. Dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana mereka itu sudah banyak nabi yang sudah Tuhan utus gitu ya, eh, dari generasi ke generasi gitu. Tapi mereka belum juga mengerti akan hati Tuhan gitu. Nah, bagaimana tentang dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita melihat di pasal ini, aduh, bangsa ini, bangsa Yehuda ini sudah jelas firman Tuhan yang mengatakan gitu. Nah, eh, masih juga berkeras hati. Nah, bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Tentunya firman Tuhan bukan untuk menghakimi kita, tapi firman Tuhan itu menjadi pembelajaran untuk peringatan yang sudah kita baca ya di pasal-pasal ini tentang kekerasan hati bangsa Yehuda dan bagaimana konsekuensi yang mereka harus hadapi. Tetapi ya kasih kemurahan Tuhan itu sangat besar gitu. Nah, mungkin kehidupan kita sehari-hari kita juga terkadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu yang mengatakan ya ada mungkin tentang mengampuni, tentang kita harus hidup di dalam jalan Tuhan, ya tentang kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bagaimana realisasi dalam kehidupan kita? Apakah kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh apa ya, perjuangan lah ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ataukah memang kita cuma sekedar mendengarkan di gereja atau di komsel gitu ya firman Tuhan, setelah dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita melupakan firman itu gitu, kita mungkin kembali lagi ke pemikiran lama kita gitu. Jadi kita juga bisa memeriksa hidup kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi di perikop ini, di pasal 43 ini yang saya dapatkan, bagaimana kita setiap pribadi itu hati Tuhan itu kerinduannya untuk kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan maupun melalui pembacaan firman Tuhan kita seperti ini, renungan ya ataupun secara pribadi kita membaca firman Tuhan gitu. Kerinduan hati Tuhan itu pengennya kita tuh tidak lari dari kebenaran firman Tuhan ya, tidak lari dari panggilan Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, tetaplah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi ya kita eh, seringkali ya kalau jatuh ya kita bangunlah gitu. Ya, tapi jangan sampai kita hidup suka-suka menurut pemikiran kita sendiri gitu. Ya firman Tuhan kan kadang ya sudah jelas ya untuk kita, ya karena ini mungkin banyak tentang banyak yang sudah berkeluarga ya. Jadi mungkin seperti istri ya firman Tuhan mengatakan tunduk kepada suami, ya suami mengasihi istri, anak-anak untuk taat kepada orang tua, atau mungkin dalam melakukan usaha, bisnis kita, pekerjaan, kita melakukan kebenaran, tetap melakukan kebenaran gitu ya. Nah, itu kan firman Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita kerjakan. Seperti di bangsa, bangsa Yehuda ini, firman Tuhan juga ada untuk mereka, apa yang harus mereka lakukan. Itu di mana Tuhan mau mereka tetap tinggal di situ, jangan ke Mesir. Nah, firman Tuhan untuk kita apa? Eh, apa yang sudah belakangan ini yang mungkin yang merema dalam hidup kita yang sudah Tuhan ajarkan untuk hidup kita itu setiap kita pasti ada ya. Mungkin kita lagi bergumul dalam kemarahan kita, mungkin kita lagi bergumul tentang bisnis kita, tapi kan Tuhan juga mau kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita juga menjadi orang yang keras hati, menjadi orang yang bebal, yang meremehkan hamba Tuhan, perkataan hamba Tuhan gitu. Nah, jadi yang menurut kita benar yang kita lakukan sendiri gitu. Jadi inilah pembelajaran kita di pasal 43 ini, di mana kita melihat bangsa Yehuda yang begitu keras, bahkan hamba Tuhan sudah jelas mengatakan, dia bilang bohong. Nah, jadi dalam hidup kita sehari-hari, biarlah kita bersama-sama untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan, untuk tidak lari ke sana ke sini ya, melenceng ke kanan ke kiri, biarlah kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi supaya kita juga jangan menjadi orang-orang yang keras hati ya, menjadi orang-orang yang bebal, di mana firman Tuhan sudah mengatakan
kebenarannya kita punya kebenaran sendiri, kita lakukan sendiri kebenaran kita gitu. Nah, jadi inilah yang saya bisa bagikan pagi ini supaya kita jadi pembelajaran di pasal 43 ini supaya kita juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti kebenaran kita sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Len buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sudah sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita kembali sejak dari kemarin. Jangan jadi orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Karena kan memang bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Dan itu berkali-kali dan berulang-ulang. Bukan saja di sepanjang kisah di kitab Yeremia, bahkan jauh-jauh sebelumnya. Jadi mari kita jaga hati kita terus untuk kita tetap rendah hati dan lemah lembut. Terus menjadikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu satu-satunya kebenaran yang menjadi cermin, menjadi patokan, ukuran dalam segala hal dalam hidup kita. Karena seperti berkali-kali prinsip yang saya katakan, biarlah kita hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Karena memang setiap kita pasti punyalah sudut pandang, setiap kita punyalah pikiran. Tetapi mari tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri, dan artinya itu mutlak dan absolut. Jadi jangan seringkali menjadi orang yang keras kepala, tegar tengkuk, dan mediocre, cari aman. Seperti Leni tadi ngomong, ingatkan apa yang kemarin Ibu Nova sudah sampaikan. Pada mereka yang minta, siaplah pokoknya mau baik, mau buruk menurut mereka. Padahal kan firman Tuhan tuh nggak ada yang buruk, Bapak Ibu. Firman Tuhan tuh selalu baik untuk kita. Tapi mereka sok-sokan. Kalaupun rasanya firman tuh nggak cocok dengan aku akan tetap taat lah. Tapi kenyataannya enggak. Memang keras kepala dan tegar tengkuk. Dia merasa paling benar. Nah, itulah penyakit penyakit yang paling bahaya, paling kronis. Itu mungkin lebih dari penyakit yang paling parah yang kita kenal di dunia itu penyakit merasa benar. Jadi mari tundukkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatunya kita uh, cek dengan firman. Apakah sudah sesuai dengan firman? Kalau nggak sesuai dengan firman, ya udah artinya itu salah. Jangan tetap merasa benar. Jadi itu yang pertama yang kita belajar. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk, tapi jaga hati kita untuk rendah hati, untuk terus lemah lembut, sehingga ketika firman Tuhan menasehati kita, kita boleh segera bertobat, kita segera berbalik dari jalan-jalan yang salah. Nah, yang kedua kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa Allah itu sangat konsisten, ya karena memang Allah itu kan eh, nggak berubah dalam segala hal keputusannya. Kalau saya boleh katakan sentral dari kitab Yeremia itu kan Tuhan ngomong melalui Yeremia dan berulang-ulang. Aku ini tahu mengenai rancanganku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Walaupun rancangannya itu, ya bangsa Yehuda harus ke Babel selama 70 tahun. Tapi rancangan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bangsa Yehuda. Nah, sehingga kalaupun mereka berusaha untuk lari, menghindar, ya Tuhan sudah kasih tahu kalau engkau nggak mau ke Babel, engkau justru akan dimusnahkan. Pedang, penyakit sampar, kelaparan justru akan mengejar. Makanya kau harus tetap. Jadi kalaupun mereka berusaha lari ke Mesir, Tuhan datangkan Nebukadnezar itu ke Mesir untuk mendirikan tahta di situ. Bahkan nanti kalau di pasal 50 Bapak Ibu kita baca ketika sudah waktunya sudah habis,
Giliran Raja Babel Nebukadnezar mau menahan bangsa Yehuda untuk nggak kembali ke Yehuda, Tuhan punya cara untuk mengembalikan bangsa Yehuda ke Yehuda kembali. Itu Tuhan memang wow. Kalau kita baca kitab Yeremia ini udah keren banget Bapak Ibu. Kita paham betapa Tuhan itu konsisten dengan janjinya dan Tuhan itu berkuasa punya caranya. Ketika Raja Nebukadnezar rasanya nggak mau melepaskan, sayang kan sudah 70 tahun dijajah. Tiba-tiba waktunya habis, waktunya Tuhan maksudnya ya, harus kembali, rasanya mereka nggak mau sebagai manusia. Tapi Tuhan tetap intervensi karena aku sudah janji 70 tahun ya 70 tahun. Mau gimana pun caranya, kamu mau melawan Nebukadnezar, Nebukadnezar yang malah kena sikat oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya kan kayak di Ezra, Nehemia, kan akhirnya Tuhan punya banyak cara. Bahkan Tuhan pakai raja berikutnya yang menggantikan untuk justru memberikan ACC untuk bangsa Yehuda kembali membangun tembok Yerusalem, membangun kota Yerusalem. Jadi wow keren banget. Tuhan itu absolut dan percayalah Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Jadi jangan sok-sokan seperti Yohanan bin Karea dan orang Yehuda tadi. Pokoknya apapun Tuhan firmankan mau baik atau buruk, firman Tuhan nggak pernah buruk untuk kita. Firman Tuhan untuk kita. Cuman itu tadilah mereka itu mediocre, keras kepala, kerjaannya apa? Nyalain orang, nyalain keadaan. Jadi mari kita periksa hati Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang yang suka nyalain keadaan, nyalain orang, nyalain semua, kayaknya akulah yang paling benar. Jangankan orang, jangankan keadaan, Tuhan pun kita anggap bisa salah ketika nggak sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita. Wah itu udah kronis itu sakitnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu, orang-orang yang terus jaga hati, rendah hati, dan terus lemah lembut Bapak Ibu. Dan terus percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya Tuhan punya banyak cara untuk memproses kita, mematahkan kekeras kepalaan kita, ketegar tengkukan. Tuhan punya banyak cara, tinggal respon hati kita. Mau cepat bertobat atau tetap bertahan dengan ego kita, ya Tuhan punya panjang sabar untuk terus menunggu waktu kita. Bahkan tadi istri saya ngomong, bayangilah sampai ke Mesir pun Tuhan tetap ambil kayak kutu. Mau lari, mau sembunyi, mau nyelip di mana, tetap ku cari, ku ambil, karena engkau umat kesayanganku. Nah, jadi mari Bapak Ibu lebih baik seperti Daud pernah ngomong ketika ditawarin 3 tahun, 3 hari atau 3 bulan, tapi Daud ngomong lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan lah. Kalaupun aku remuk, tangan Tuhan yang meremukkan aku, karena aku percaya Tuhan akan membentuk aku daripada aku jatuh di tangan orang, di tangan manusia. Jadi mari Bapak Ibu rendah hati, lemah lembut, serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rancangan Tuhan. Walaupun terkadang sepertinya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan apa yang kita pikir. Tapi percayalah, seperti berkali-kali saya katakan, nggak ada firman Tuhan yang keras. Yang membuat kita merasa firman Tuhan ini kok keras banget ya. Itu karena hatimu yang keras. Jadi saya punya prinsip firman Tuhan itu nggak ada yang keras Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang yang ngomong, ih firman Tuhan hari ini keras banget ya. Sebenarnya yang membuat firman itu jadi keras, itu karena hati kita yang keras. Tapi mari hari ini, miliki hati yang lemah lembut, rendah hati, maka firman Tuhan itu akan nyes dalam hati kita. Dan kita tinggal taat Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Len. Saya serahkan kepada Kau Joni, silakan. Nanti Lennya akan tutup dalam doa. Oke, kalau tidak ada yang mau nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini. Syukur Tuhan karena kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu terus mengajari kami Tuhan, untuk hidup taat, hidup dalam pimpinan-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu ada rancangan yang indah buat hidup kami. Ya, kami untuk taat Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau juga berkati ini Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau terus pakai hidupnya, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Leni dan Edi dan anak-anak mereka Tuhan, setiap kehidupan mereka, mereka boleh menjadi teladan, jadi berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang lain boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini juga kami terus berdoa Tuhan, khususnya untuk Ibu Dorcas Tuhan. Kau memberkati, Kau terus tuntun dan pimpin hidupnya Tuhan. Kau pulihkan keadaan tubuhnya jadi normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa pemulihan-Mu bekerja buat Dorcas. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan seluruh jajarannya. Kau taruhkan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami hari ini maupun besok Tuhan. Kau memberkati, Kau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau. Setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau, Kau mengurapi Tuhan. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami setia doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi orang yang rendah hati, yang mau diajar, biar jiwa kami juga bisa kami tundukkan kepada firman Tuhan. Biar Bapa di dalam keseharian kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biar ya Bapa, kami menjadi umat-umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, yang hidup di dalam kebenaran. Kau memberkati setiap kami Tuhan untuk menjalankan hari-hari kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Ya, makasih Len. Ya kok. Pagi, izin live ya. Oke. Oh, kok masih berangkat, Cek? Ke Iya, Bangka.